Iya. Lepaskan. Iya. Ayo. Udah kita rame-rame. Halo teman-teman, kembali lagi di Es Panas Channel pemersatu kelurahan yang mudah-mudahan tidak banyak hujatan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Di video kali ini, gue akan menceritakan sebuah film jadul Indonesia yang berjudul Bisa Kelabang Geni. Film yang dirilis pada tahun 1988 ini menceritakan tentang ambisi pendekar Kelabang Geni yang ingin menguasai seluruh kerajaan. Dengan menghalalkan semua cara terus dilakukannya demi mewujudkan impiannya menjadi raja. Namun dalam ambisinya itu ia mengalami sebuah mimpi yang membuatnya sangat gelisah. Nah, penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Yuk kita langsung saja intro. Di awal film kita langsung saja diperlihatkan dengan pertarungan dua pendekar bertubuh kekar. Yang ternyata kedua pendekar ini adalah anak buah dari Kelabang Geni. Hei, cukup. Ramal yang Tuan minta telah datang. Lu masuk dia. Dengan ditemani Wiro Kuntet, peramal yang bernama Begawan Banyu Aji datang memenuhi panggilan Kelabang Geni. Namun di saat mereka baru saja ingin membuka obrolan, tiba-tiba saja anak buah Kelabang Geni datang dengan membawa seorang gadis yang bernama Sekarwangi. Pasti kau anak Tumang Wiroyudo. Cantik juga. Yang ternyata wanita ini adalah anaknya Tumenggung Wiroyudo yang sudah dihabisi oleh Kelabang Geni. Dan di sini Kelabang Geni pun berencana ingin menjadikan Sekarwangi sebagai permaisurinya. Lantas Sekarwangi pun ditahan di sana bersama kakaknya yang bernama Tirta yang sudah lebih dulu ditangkap. Nanti akan kujadikan permaisuriku. Ayo kau cepat ya. Baik. Tirta. Kita kembali ke Kelabang Geni. Ia pun menceritakan kepada sang peramal tentang mimpinya yang sudah membuatnya menjadi galau. Di mana dalam mimpinya itu ketika Kelabang Geni duduk di dampar kencana, tiba-tiba ada seorang pemuda yang menariknya dari kursi tersebut. Dan pemuda itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sehingga membuat Kelabang Geni tak berdaya. Setelah mendengar semua cerita dari Kelabang Geni, sang peramal pun kini melakukan ritualnya. Setelah melakukan ritualnya, Begana Bayu Aji pun mulai menafsirkan mimpi itu. Tanpa ada yang ditutup-tutupi, ia pun mengatakan kalau arti mimpi itu adalah akan ada seorang pemuda dari desa Karangtunggal yang akan menghalangi semua rencana Kelabang Geni. Setan! Kurang ajar! Mengetahui arti mimpi yang sangat tidak mengenakan membuat Kelabang Geni menjadi marah. Lantas ia pun langsung menyuruh anak buahnya si Cambuk Geni untuk menghabisi peramal tersebut. Cambuk Geni, hajar dia! Setan dengan ramalmu itu. Di malam harinya saat Kelabang Geni sedang bersenang-senang bersama gundiknya, tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku sebagai saudara dari sang peramal. Siapa kau? Di mana saudara saya, Begawan Banyu Aji? Lantas untuk menutupi kebusukannya, Kelabang Geni pun membalikan fakta dengan menuduh seorang pemuda dari Karangtunggal yang telah menghabisi sang peramal. Yang pada akhirnya orang ini pun terhasut dan mau bekerja sama dengan Kelabang Geni untuk mencari pemuda tersebut untuk segera dihabisi. Dia dibunuh oleh seorang anak muda. Baiknya kita bersahabat untuk membunuh anak muda itu.
Yang kemudian para anak buah kelabang geni pun pergi menuju ke desa Karangtunggal untuk mencari pemuda tersebut. Namun tujuan mereka pun menjadi terlupakan ketika mereka melihat para gadis yang sedang mandi di sebuah sungai yang pada akhirnya terjadilah pemerkosaan secara massal. Namun di saat teman-temannya sudah melakukan pemerkosaan, salah satu anak buah kelabang ini malah fokus mengejar seorang gadis yang paling cantik yang merupakan anak Pak Lurah yang bernama Roro Kuning. Dan beruntungnya gadis ini pun berhasil diselamatkan oleh Suroyudo yang merupakan kakak kandungnya. Roro, cepat pulang. Yang kemudian anak buah kelabang geni pun kembali dan melaporkan kalau ada seorang pemuda yang telah menghajar mereka. Mendengar hal tersebut, kelabang geni pun langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk pergi ke desa Karangtunggal untuk mencari seorang pemuda yang diyakini dari mimpinya bahwa pemuda itulah yang akan menghalangi niatnya untuk menjadi seorang penguasa. Sesuai dengan mimpiku, dia yang menghalangi niatku. Cambuk geni, hei kepala, bakar kampung itu. Singkat cerita, sampailah kelabang geni dan para anak buahnya di desa Karangtunggal. Namun di saat kelabang geni memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi semua pemuda yang ada, tiba-tiba Suroyudo pun muncul sehingga keributan di antara mereka pun terjadi. Bunuh semua. Hei, aku yang membunuh anak buahmu. Di sisi lain, setelah sekian lama berguru, Surogendeng pun akhirnya menguasai ilmu tapak sewu ewu dan dia juga diberikan senjata kapak pusaka oleh gurunya. Namun di saat ia kembali ke desanya, ia pun sangat terkejut melihat kampungnya yang sudah porak-poranda, dan yang lebih menyakitkan lagi, Suroyudo, adiknya serta kedua orang tuanya menjadi korban pembantaian itu. Sementara adiknya yang bernama Roro Kuning bersama para gadis yang lainnya, mereka pun dibawa ke sarang kelabang geni untuk dijadikan pemuas terong Belanda mereka. Yudo, Bapak, Ibu, aku akan buat perhitungan dengan semua ini. Doakan aku. Sementara Surogendeng yang mulai mencari di mana sarang kelabang geni, perjalanannya pun terhenti karena ia mendengar suara teriakan seorang wanita. Yang ternyata itu adalah seorang gadis putri Pak Lurah yang bernama Menur yang tengah digigit oleh seekor ular. Namun di saat Surogendeng menolongnya, Menur malah mengira kalau Surogendeng hanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Selain itu, dia juga mengira kalau Surogendeng adalah anak buah kelabang geni, sehingga ia pun langsung menyerangnya. Namun ternyata ilmu si Menur pun belum ada apa-apanya. Di saat Suro menotok untuk menghentikan kebrutalannya, tiba-tiba Surya adiknya si Menur pun datang ke tempat tersebut. Jangan! Tak. Biar saya yang gendong. Ayo. Yang kemudian si Menur pun diantarkan pulang ke rumahnya. Lantas setelah Menur sadar, ia pun diberitahu oleh kedua orang tuanya bahwa Suro adalah orang baik dan bukan anak buah kelabang geni. Dan dari sinilah si Menur pun mulai jatuh cinta kepada Surogendeng. Namun ternyata para anak buah kelabang geni, mereka pun sudah menangkap Surya, adiknya si Menur yang sedang bermain di luar rumah. Yang rupanya kedatangan mereka ini akan menangkap si Menur untuk dijadikan bundi kelabang geni. Sementara Suro yang masih berada di sana, ia pun langsung menghadapi mereka. Cepat keluar! Ayo! Oh, jaga Menur. Ayo cepat! Lepaskan anak itu. Sementara si Menur yang masih terluka akibat digigit ular, ia pun nekat keluar dan langsung bertarung melawan si cambuk geni.
Si Menur yang mulai terdesak dan hampir saja dihabisi, namun beruntung Suro pun menolongnya dan menghajar pendekar cambuk geni. Yang pada akhirnya dari pendekar cambuk genilah Suro pun mendapatkan informasi tentang kelabang geni. Cambuk geni juga bilang kalau ia terus diperintah untuk mencari gadis-gadis perawan untuk dijadikan gundik kelabang geni. Yang mana saat ini sudah ada sekitar 10 gadis perawan yang ditawan, yang salah satunya adalah Roro Kuning, adik kandung Suro Gendeng. Kami ditugaskan cari perawan-perawan untuk gundiknya. Dikarenakan cambuk geni seorang wanita, Suro pun tak tega menghabisinya. Ia pun menyuruhnya untuk kembali dan menyampaikan pesan kepada kelabang geni bahwa dialah pemuda yang akan menghalangi semua niatnya. Setelah mendapat informasi itu, Suro Gendeng dengan ditemani ayah si Menur langsung bergerak mencari markas kelabang geni. Sementara kelabang geni yang tengah melakukan ritual dengan gundiknya, tiba-tiba ia pun terganggu dengan kedatangan cambuk geni yang sudah babak belur. Dan di sini cambuk geni pun mengatakan bahwa pelakunya adalah pemuda yang selama ini dicari, yaitu pemuda yang dalam mimpi itu akan menghalangi niat kelabang geni. Cambuk geni yang terluka dan menghilangkan senjata andalannya, ia pun malah dihajar oleh kelabang geni. Cambukmu mana? Hilang. Bodoh. Sementara itu di dalam tahanan, salah seorang anak buah kelabang geni tengah melakukan percobaan pemerkosaan. Melihat ada kelengahan, Tirta pun menyuruh adik perempuannya yaitu Sekarwangi untuk segera pergi. Sekarwangi yang berhasil keluar dari tahanan, tapi sayangnya dalam pelariannya ia pun diketahui 3 penjaga lainnya, sehingga ia pun dikejar dan diperkosa. Di saat mereka bertiga tengah berebut ingin mengenjot duluan, Suro Gendeng yang secara kebetulan melintas di tempat tersebut, ia pun langsung menolong dan menghajar 3 begundal tersebut. Sekarwangi yang sudah ditolong, ia pun bercerita bahwa dia adalah anak Temenggung Wiro yang ditangkap dan akan dijadikan permaisuri. Namun semenjak ada gadis kembang desa yang lebih cantik, ia pun tak dihiraukan lagi oleh kelabang geni. Dan gadis yang dimaksud oleh Sekarwangi itu ternyata adalah Roro Kuning, adik kandungnya Suro Gendeng. Lantas Suro Gendeng pun akhirnya meminta bantuan kepada Sekarwangi untuk menunjukkan di mana markas kelabang geni. Ayo. Singkat cerita, sampailah Suro Gendeng di markas kelabang geni. Ia pun langsung membebaskan para wanita yang ditawan di sana. Sementara Palura dan putrinya, mereka pun tengah menghadapi para anak buah kelabang geni. Ayo. Di sisi lain, kelabang geni yang tengah mencoba memperkaos Roro Kuning, ia pun menotok aliran darahnya untuk mempermudah aksi bejatnya. Tapi sayangnya Suro Gendeng pun keburu datang dan langsung menyerang kelabang geni di bagian matanya. Yang kemudian Suro Gendeng pun langsung membawa adiknya itu pergi dari tempat tersebut. Di saat Suro tengah memulihkan adiknya dari totokan kelabang geni, tiba-tiba 4 makhluk aneh pun datang dan langsung menyerangnya. Yang rupanya 4 makhluk aneh itu adalah anak buah dari saudara seperguruan sang peramal yang sudah dihabisi oleh cambuk geni. Dan dari sinilah akhirnya ia pun sadar bahwa ia sudah dibohongi oleh kelabang geni. Namun tiba-tiba kelabang geni pun muncul dan langsung menyerangnya. Dan dengan senjata saktinya, kelabang geni pun langsung menyengatnya sehingga membuat sang begawan meninggoy. Setelah menghabisi sang begawan, kesaktian kelabang geni pun semakin bertambah dan kini ia pun telah siap menghadapi Suro Gendeng.
Suro Gendang yang benar-benar kewalahan menghadapi Kelabang Geni, tiba-tiba pendekar cambuk geni pun muncul dan mengatakan kalau kelemahan Kelabang Geni ada pada ekornya. Yang pada akhirnya Suro Gendang pun berhasil menghabisi Kelabang Geni dan kemudian film pun selesai. Ekornya! Pengkhianat!